Baik, kita akan lanjutkan. Saya ke Pak Jarod Saiful Hidayat. Pak, banyak tadi sudah kita bahas ya, termasuk juga analisis dari Bang Adi Praitno soal kemudian peluang Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Politik ini sangat dinamis, masih sangat bisa terjadi apapun, apalagi kalau kemudian antara kingmaker ini berkomunikasi. Bagaimana PD Perjuangan melihat soal apakah itu Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar yang kemudian melebur untuk melawan poros Amin misalnya? Ya. Kalau keputusan PD Perjuangan sudah bulat ya, untuk mencalonkan Mas Ganjar, ya. Dan kemudian siapa wakilnya? Kemudian apakah ada peluang kemudian melebur, misalkan teman-teman dari Gerindra ke kita, ya bisa saja. Apakah bisa atau memungkinkan Ibu Mega bertemu sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi, ya bisa juga. Nah, tetapi yang jelas, begitu ya, yang harus diletakkan paling tinggi itu adalah ya kepentingannya bangsa negara ini. Bukan sekedar kepentingan orang per orang atau elektoral. Mau kita tuh apa gitu ya, untuk bangsa dan negara ini gitu ya. Jadi itu dulu diletakkan, ya. Kita mau apa gitu ya. Bukan sekedar masang-masakan orang per orang, enggak. Tapi ke depan negara itu arahnya ke sono loh. Apa yang diletakkan oleh Pak Jokowi yang bagus-bagus ini harus ya kita wujudkan ya, harus kita percepat ya. Ya, ini dulu. Baru setelah itu siapa ya yang mampu untuk bisa mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Supaya pembangunan kita itu terus ya dari satu ke satunya itu tahap demi tahap. Ya. Pak Jokowi sudah singgung juga, jangan sampai nanti kita mulai lagi ya sudah masuk kuliah, mulai lagi SD lagi, SMP lagi, SMA lagi, kan gitu kan? Selalu seperti itu lah. Kita kapan majunya? Nah ini dulu yang diletakkan, perspektif ini dulu. Saya yakin kalau perspektifnya itu betul-betul untuk kepentingan nasional dan tantangan ke depan, ya. Tantangan ke depannya kan sangat serius ini. Ya. Ini membutuhkan persatuan, gotong royong di antara kita. Dan kita harus sadar bahwa membangun negeri ini kan tidak bisa sendiri-sendiri. Harus bergotong royong, itu satu. Yang kedua, meskipun sistem kita itu presidensial, tetapi presiden itu kan juga harus mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen. Ya, maka komunikasi antar fraksi di parlemen menjadi bagian sangat penting. Kenapa Pak Jokowi selama 5-10 tahun, 5 tahun terakhir ini bisa cepat untuk bisa mengambil keputusan untuk mempercepat ya apa yang dikerjakan oleh pemerintah ya karena ada dukungan yang maksimal dari parlemen. Tanpa itu berat. Apalagi kemarin kita menghadapi COVID itu, ya kan? Kalau nggak ada dukungan yang kuat dari parlemen, wah berat ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita tetap bangun komunikasi yang baik ya antar fraksi, antar partai ya. Terutama bagaimana kita bisa menjawab tantangan masa depan bangsa. Jadi kepentingan utamanya dulu adalah kepentingan demi bangsa dan negara itu ya Pak Jarod, bukan hanya sekedar mencocok-cocokkan, melebur-leburkan siapa dengan siapa. Tapi Pak Jarod setuju tidak tadi yang Bang Adi katakan ataupun Gus Nusron katakan bahwa kalau ketiga orang sosok tokoh ini bertemu, Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo, itu bisa sangat mengubah peta konstelasi yang ada selama sebulan ke depan? Percaya. Ya percaya ya. Ya karena ini kan basis ya, basis suara, basis politik ya, dan basis pengaruhnya itu kan luar biasa. Ya, kalau Bu Mega misalkan ketemu sama Pak Jokowi, Pak Prabowo, kopi bareng, begitu. Tapi sekali lagi konteksnya apa? Tapi kalau hanya kepentingan orang per orang, saya yakin sulit ya untuk bisa ketemu. Itu dulu. Oke. Saya ke Gus Nusron. Gus, tadi Bang Adi katakan ini tergantung juga Pak Prabowo yang katanya tegak lurus kepada Pak Jokowi. Kalau kemudian itu muncul bahwa Pak Prabowo diminta untuk jadi cawapres, apakah kemudian Partai Golkar juga akan mengikuti keputusan itu atau bagaimana, Gus? Ya, tanyakan dulu Pak Jokowi memberikan opsi itu apa tidak. Ya kalau Pak Jokowi belum menyampaikan opsi itu kepada Pak Prabowo kan saya nggak bisa jawab. Jadi kan baru ada dulu, saya nggak mau mengandai-andai, ya kan. Tapi saya kira secara etik di sini kalau kita mau bicara kepantasan yang menjadi presiden ya Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo sudah pernah menjadi wakilnya Bu Mega.
calon wakilnya Bu Mega dulu. Apa konteksnya Dan sama pantas menjadi presiden kalau begitu, Gus? Ya, dan Pak Prabowo kan sudah pernah calon 2 kali. Nah, maka ini saya kira ya kalau bicara masalah kepantasan ya lebih pantas dan lebih macam, lebih pas kalau Pak Prabowo yang presidennya. Kalau kejadian tawar-menawar, tapi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi. Ini bisa bukan lagi bicara masalah orang perorangan, tapi masalah konteks kepentingan bangsa. Saya yakin kalau toh nanti Pak Jokowi, Bu Mega, kemudian Pak Prabowo bertemu untuk mengerucutkan menjadi 2 poros, atau beliau-beliau menjadi 1 poros kekuatan, saya pikir itu ada konteksnya bukan masalah kepentingan pragmatisme, tapi ada konteks kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jadi masalah siapa presidennya, siapa wakilnya presiden itu siapa, saya kira nomor sekian bagi saya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara menunjukkan bahwa pekerjaan pekerjaan tentang negara dan bangsa ini yang memang kami sadari bahwa ini butuh keberlanjutan, dan kami sadari ini belum selesai, dan itu butuh kombinasi dan elemen kekuatan partai politik dan masyarakat Indonesia secara luas dan masif untuk mengawal secara bersama-sama. Saya pikir itu menjadi satu necessary condition atau kebutuhan yang mendesak yang lebih dahulu dikedepankan daripada mengedepankan siapa presidennya maupun siapa wakil presidennya. Tantangannya sangat besar tadi disampaikan oleh Pak Jarod. Memang itu arahnya. Kita ingin bahwa bangunan koalisi siapa yang akan memerintah Indonesia ke depan itu tetap berlandaskan pada pertama keberlanjutan. Yang kedua adalah berlandaskan pada proses menuju percepatan dan perbaikan daripada yang hari ini ada. Jadi tidak semata-mata mengulang apapun sama-sama sekali mengganti sama sekali haluan, tidak. Tapi kami semua menyadari bahwa apa yang ditanamkan, yang diterapkan oleh Pak Jokowi ini sudah on the track dalam konsepsi pembangunan Indonesia untuk jangka panjang. Tinggal bagaimana kita butuh percepatan dan keberlanjutan. Jadi kata kuncinya adalah keberlanjutan dan percepatan, serta mungkin tambah satu adalah keakuratan dalam arti governance. Kenapa? Karena kita sadari salah satu kelemahan di pemerintahan Pak Jokowi ini, proyek-proyek mercusuar dan proyek-proyek yang digalakan infrastruktur oleh Pak Jokowi ini banyak sekali yang governance-nya itu amburadul, dan banyak pelaku-pelakunya kemudian itu menjadi kasus-kasus hukum yang itu perlu ditekankan ke depan cepat, tapi tetap tidak mengesampingkan governance yang ada. Saya kira itu, Mas. Ya, Gus, ada tanggapan tidak ketika tadi analisisnya Bang Adi Praitno ya soal Pak Prabowo ini kan tinggal urusnya ke Pak Jokowi. Nah, itu Anda melihatnya bagaimana menanggapi soal itu, termasuk juga ketika misalnya Pak Jokowi mengarahkan Pak Prabowo, itu yang tadi kita tanyakan di awal. Apa yang Anda lihat soal itu? Bukan. Pak Jokowi nggak mungkin mengarahkan Pak Prabowo itu menjadi wakil presiden. Pada soal itu, Pak Jokowi ini orang Jawa, ngerti gesturnya orang. Ya. Jadi nggak usah mengandai-andai. Kita, mohon maaf ya, kita ini udah punya sama-sama pengalaman. Kita tidak bisa mendikte Pak Jokowi. Kita tidak bisa juga mendikte Bu Mega. Kita nggak bisa mendikte ini. Beliau-beliau itu sudah punya kearifan dan kebijakan masing-masing. Saya kira kalau Pak Jokowi sama Bu Mega sama Pak Prabowo ketemu, tidak usah kita sodorkan dan arahkan siapa yang jadi ini. Saya yakin Bu Mega sama Pak Jokowi sudah punya kearifan masing-masing, punya sudut pandang masing-masing. Baik. Itu kita nggak perlu lagi mendikte Pak Jokowi harus mengarahkan Pak, seandainya diperintah untuk jadi wakil presiden tegak lurus apa tidak tegak lurus. Kemudian kita nggak mungkin juga bisa mendikte Bu Mega bahwa supaya Pak Ganjar yang menjadi wakilnya Pak Prabowo, nggak bisa. Dua orang ini mempunyai kebijakan sendiri. Apalagi meskipun saya bukan kader PDIP, saya merasa dekat dengan Bu Mega dan saya tahu betul Bu Mega itu kalau mengambil kebijakan tidak semata-mata dengan rasional, tapi dengan mata hatinya beliau. Saya paham betul. Baik. Mungkin Pak Jarod tanya sama Pak Jarod yang dekat dengan Bu Mega pasti
setuju dengan pendapat saya. Oke, tapi saya mau tanya ke Bang Adi Praitno, tidak mungkin Pak Jokowi mengarahkan Pak Prabowo untuk menjadi wakil presiden. Apa tanggapan Bang Adi? Ya kalau saya kan tidak punya akses ke Jokowi ya, tak pernah nanya apapun, apakah akan mengarahkan Ganjar nomor 1 atau nomor 2, Prabowo nomor 1 atau nomor 2, itu tentu konsumsi elit. Tapi rasa-rasanya kalau Megawati, memang itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu yang kemudian bisa menjelaskan belakangan misalnya ada hubungan yang rada kurang oke antara Mbak Mega dengan Jokowi. Ini kan persoalan siapa yang kemudian mengorkestrasikan Ganjar untuk tampil di 2024. Tapi pada seberang yang lain orang kan melihat Prabowo Subianto ini kan kemana-mana dengan Jokowi. Semua tegak lurusnya dengan Jokowi. Ya persoalan nanti obrolannya apa itu kan belakangan. Kan orang juga menduga-duga kalau misalnya disebutkan mau tidak kalau ada obrolan ya karena demi kepentingan bangsa dan negara kira-kira begitu kan untuk rakyat Indonesia bisa tidak misalnya nomor 2 kan itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Oke nggak bisa dan nggak mungkin Jokowi ngomong itu ya nggak bakal ada untuk mengawinkan dua-duanya ini kan sebenarnya dialog imajinatif termasuk soal dua poros ini kan juga dialog imajinatif. Oleh karena itu bagi saya daripada memang ketum-ketum partai ini kesannya diarahkan oleh kita-kita gitu, oleh pengamat, oleh rakyat ya. Kalau soal poros nggak poros ya memang persoalan elit. Tapi memang harus di kita itu diyakinkan pada kita semua bahwa ketua umum partai ini kan kalau mau jujur sebenarnya kan ada dalam tanda kutip bisa diintervensi dan ada juga yang tidak bisa diintervensi. Bolehlah sehebat apapun bahwa ketum partai itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tapi pada realitasnya itu tidak bisa dibantah, Bang. Adalah sang mastermind, invisible hand yang cukup kuat luar biasa. Dia sekali ngomong 2 kali bisa didengarkan oleh semua orang. Semua orkestrasi politik hari ini kan tergantung sang mastermind yang saya kira punya kekuatan politik luar biasa itu. Dan kita semua tidak perlu menyebut itu sang mastermind itu. Sudah tahu kira-kira begitu ya Bang Adi? Ya kira-kira begitu lah. Ya, bagi kita rakyat Indonesia mau 2 poros, mau 3 poros, 4 poros. Kalau saya sih butuh 4 poros malah. Karena pasti ada 2 putaran. Semakin banyak putaran, semakin sering kita diskusi di sini. Sebelum saya ke Bang Boyke, saya kembali tanya tanggapan dari Gus Nusron. Silakan Gus. Soal apa, Mas? Ya, saya kira tidak ada yang perlu kita tanggapi soal itu kan ya kita hargai aja pendapatnya pengamat. Pengamat ya kita hargai pendapatnya. Tapi sekali lagi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi bahwa kepentingan kita untuk memformulasikan berapa pasang ini kita ambil dulu filosofi kebutuhan bangsanya apa dulu. Jangan atas dasar didasari pada kepentingan siapa menjadi presiden dan siapa menjadi wakil presiden. Oke, ya. Tapi tadi kita udah diskusikan adalah ada ketemu 3 kata kunci. Kata kunci pertama adalah keberlanjutan, kata kunci kedua adalah percepatan, kata kunci ketiga adalah governance. Tadi yang kita kita sampaikan tadi. Soal masalah siapa presiden dan wakil presidennya itu saya yakin kalau sudah Pak Jokowi sama Bu Mega sama Pak Prabowo ketemu selesai itu persoalan. Selesai. Saya yakin selesai dan beliau pasti tidak akan ngotot satu sama lain untuk ini karena saya paham betul. Baik Pak Prabowo, Pak Jokowi maupun Bu Mega itu mempunyai prinsip mengedepankan kebangsaan dan kenegaraan. Kalau Pak Prabowo itu tidak memikirkan kebangsaan dan kenegaraan, nggak mungkin beliau menjadi kompetitornya Pak Prabowo 2 kali dijadikan Menteri Pertahanan bersedia sama Pak Jokowi. Itu kalau nggak memikirkan bangsa dan negara benar, itu nggak mungkin. Jadi sebaliknya juga Bu Mega nggak mungkin kalau nggak mikirkan bangsa dan negara demi kepentingan bangsa mau menerima sebagai kekuatan pendukung Pak Jokowi paling besar, pengusung Pak Jokowi paling besar. Kan bisa dikatakan PDIP ini kan tempat mikotnya Pak Jokowi. Mengizinkan dan memperbolehkan Pak Prabowo itu gabung di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Apalagi untuk kepentingan ke depan ini kan saya yakin baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bu Mega kan nggak pingin apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dirintis ini, apa yang sudah dilandaskan ini porak-poranda dan hancur di tengah jalan
hanya karena masalah rebutan siapa presiden maupun siapa wakil presidennya. Oke. Yang penting beliau-beliau duduk ketemu, saya yakin kita sebagai anak buah tentram dan pasti sudah bahagia terlebih. Saya ke Bang Boyke, Bang. Partai Perindo, Anda sendiri melihat kalau ada peluang bertemunya Pak Prabowo, Bu Mega, atau mungkin dengan Pak Jokowi juga, ini akan semakin baik atau bagaimana sebetulnya? Kan gini ya, pertemuan antara elit politik itu hanya untuk dikonsumsi oleh elit politik itu saja, untuk partai-partai itu saja. Persoalannya kan bicara publik, bicara masyarakat, bahwa kepentingan ke depan ini adalah kepentingan bangsa atau kepentingan hanya transaksional semata, kan gitu. Nah, kita akan bahas sedikit ya, akan saya kaji bahwa kita selalu bicara di ujung pada saat Pilpres bicara tentang kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan bla 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 bla. Nah, saya melihat begini bahwa ada yang saya pikir ya, saya pikir ketika ada koalisi yang dilakukan antara PDIP, Perindo, P3 dan Hanura. Nah, saya melihat sosok seorang Megawati Soekarno Putri. Saya dulu pernah berpikir agak berbeda dengan pandangan hari ini. Kalau saya melihat dulu pandangan saya, sosok seorang Megawati Soekarno Putri adalah sosok seorang ibu-ibu yang sangat keras kepala, yang tidak bisa diubah prinsipnya, keinginannya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia berpikir soal tadi ya, soal bicara soal tentang kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Tapi ujung-ujungnya semua itu hanya menjadi rayuan politik semata kan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu, Bu Megawati? Pada saat beliau memutuskan di tahun 2014, ketika memutuskan anaknya Mbak Puan tidak jadi, beliau dengan rasionalisasi, dengan sangat hati terbuka ya, dan menerima semua pandangan politik dan putusan politik, beliau memberikan tiket itu bukan pada Mbak Puan. 2019 juga sama. 2024 yang kita anggap ini adalah masa terakhir ya, Kanda ya, masa kemasan Bu Megawati, dia akan memberikan tahta itu kepada Mbak Puan Maharani. Ternyata tidak. Gitu loh. Sulit bagi pandangan kita ya, saya sebagai seorang politik, bahwa mengatakan bahwa ada sosok seorang tokoh partai politik yang mau memberikan kue atau tiket itu kepada orang lain gitu. Makanya kita bicara bahwa hari ini kita tuh terlalu bernarasi tentang kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Masyarakat nggak tahu itu. Masyarakat tahunya, oh sosok ini seperti ini, partai ini seperti ini, semuanya narasi-narasi yang disampaikan. Nah, saya belum melihat sosok seorang ketua umum partai yang memiliki jiwa sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa. Nah, kalau ada ketua umum partai yang memiliki ketokohan tokoh bangsa ya, ketokohan bangsanya ya, dia memiliki itu mungkin akan luar biasa. Nah, saya melihat di sini sosok Bu Mega tuh memiliki hal itu. Dia bisa menegasikan soal Mbak Puan ya, karena kenapa? Karena ketika dilempar ke publik, ternyata pandangan publik lebih kepada Mas Ganjar kan. Dia bisa meredam emosi dan gejolak keinginan politiknya. Artinya apa? Saya lihat hanya Ibu Megawati Soekarno Putri, ketua umum partai politik yaitu PDIP, yang mampu menarasikan soal kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat maupun kepentingan bernegara. Kenapa? Dia bisa menegasikan loh keinginan hati dan hasrat politiknya, pribadinya, untuk memberikan itu kepada Mas Ganjar. Kenapa? Karena rasionalisasi, karena kepentingan jauh lebih besar. Nah, kalau kita melihat bahwa ketua umum partai yang lain ya, yang saya lihat ya, yang hari ini mau maju menjadi presiden, saya tidak melihat itu. Yang dibutuhkan kan seorang tokoh politik, seorang ketua umum partai, tokoh politik yang memiliki juga sebagai tokoh bangsa. Kalau bicara tokoh bangsa kan saya bicara multi ya, global ya. Nah, saya melihat bahwa ada gak yang selalu seperti ini, yang hari ini mencapres. Apakah Pak Prabowo dikatakan tokoh bangsa? Kenapa? Dia harus merasionalisasikan keinginannya. Lalu dia bisa merasionalisasikan tentang keinginan dia terhadap kepentingan dan manfaat untuk bangsa dan negara ke depan. Yang kita tahu sampai hari ini dari 15 tahun yang lalu, yang namanya Pak Prabowo Subianto selalu berhasrat mau menjadi calon presiden. Saya bicara bahwa apakah ini kepentingan bangsa? Apa ini kepentingan negara? Bukan. Ini hasrat pribadi, hasrat politiknya. Loh, bisa loh Bu Megawati akhirnya maju. Saya tidak ambil Mbak Puan, saya tidak ambil Mas Ganjar, saya maju menjadi calon presiden. Kenapa nggak bisa? De facto dia kok yang punya kepentingan, yang bisa merumuskan, yang bisa menentukan keputusan partai. Tapi dia tidak lakukan itu, karena dia bisa menempatkan tentang hasrat berpolitik. Ambisi boleh, ambisius jangan. Nah, dia bisa menempatkan
bahwa saya tidak boleh ambisius. Makanya dia netral, dia rasional. Saya katakan bahwa inilah tokoh bangsa. Kalau bicara Pak Prabowo, maaf gitu loh. Dari 15 tahun yang lalu tetap berhasrat. Ini ambisius loh, bukan ambisi. Bukan rakyat yang menginginkan, bukan rakyat membutuhkan, tapi memang beliau punya kesempatan, beliau maju. Kan seperti itu. Tapi kalau dirasionalisasikan tentang kepentingan bangsa, itu ntar dulu, panjang dialognya dan diskusinya. Oke, tapi nanti saya harus minta tanggapan dari Gus Nusron soal tadi yang disampaikan oleh Bang Boyke ya. Tapi kita break dulu nih. Setelah break kita akan diskusikan lagi dan juga ke Bang Adi Praitno pastinya. Dan juga nanti kan pasti di ujung-ujungnya maupun nanti opsinya 2 atau 3 duluan, di ujung kan pasti kan akan tetap dua poros yang akan bertarung. Kita akan bahas setelah jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi.